Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi informasi tentang tata cara mendaftarkan sebagai tutor tuton universitas terbuka ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap di semester awal biasanya di rentang antara bulan Januari sampai Maret dan juga di bulan Juni sampai dengan Agustus, biasa suka ada pembukaan atau penerimaan rekrutmen tutor tutor online universitas terbuka. Nah, ini yang memenuhi syarat ya siapa saja bisa daftar. Caranya adalah yang pertama tentu kita harus masuk terlebih dahulu kepada web UT ya. Kita lihat di website UT. Nah, ini www.ut.ac.id, kita ke lamannya, kemudian kita klik umum. Nah, setelah itu kita lihat di bawahnya ada menu pengumuman ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada menu pengumuman. Nah, ini di tahap ini sudah terselenggara atau sudah melakukan rekrutmen eh, seleksi administrasi calon tutorial online. Tapi tak apa, kita coba ya. Nanti pada sesi-sesi berikutnya pun pengumumannya pasti ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik di sini ada pengumuman tentang seleksi administrasi calon tutorial online 2022 garis miring 23.2 ya 2023.1. Kita klik. Nah, di sini ada sebuah informasi ya, yang dipublish pada tanggal 6 Januari bahwa dalam rangka penyelenggaraan tutorial online, Universitas Terbuka membuka kesempatan bagi dosen atau pengajar untuk mendaftarkan menjadi calon tutorial online program diploma ya, sarjana, magister dan doktor Universitas Terbuka semester 2022-2023 ya. Nah, untuk selengkapnya kita klik laman tutor ini. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus kita baca ya. Nah, informasi ini berkaitan dengan persyaratan apa saja dan berkas pendaftaran apa saja yang harus kita siapkan untuk mendaftarkan diri sebagai tutor atau tutorial online pada universitas terbuka. Nah, pertama yang harus kita siapkan ya Bapak Ibu, berkas pendaftaran apa saja. Yang pertama kita siapkan sesuai dengan pengumuman yang ada di sini, itu kita menyiapkan CV, hasil scan KTP, kemudian hasil scan ijazah asli, ijazah terakhir ya, hasil scan transkrip nilai asli, hasil scan nama pada buku tabungan, diutamakan rekening Mandiri atau BRI. Dan yang terakhir, hasil scan Serdos bagi dosen, jika Bapak Ibu dosen. Nah, ini sebetulnya opsional ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berstatus sebagai dosen dan sudah sertifikasi, nah, boleh mencantumkan atau melampirkan hasil scan Serdos ya, atau sertifikat Serdosnya. Nah, kemudian di sini ada tata caranya, mekanisme perekrutan calon tutor. Ya, melakukan pendaftaran bagi calon tutor mulai tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 3 Maret 2023. Nah, mengisi formulir, mengunggah berkas pendaftaran melalui link register, mengunggah berkas pendaftaran seperti yang tertera pada lampiran ini. Khusus MK Karya Ilmiah PGSD memiliki jurnal yang sudah dipublikasikan. Nah, ini ada kekhususan, jadi ada syarat tambahan untuk memilih mata kuliah karya ilmiah di PGSD. Gitu ya. Jadi kita harus punya jurnal yang sudah dipublikasikan. Nah, kemudian tahap
Proses seleksinya terdiri dari dua tahap. Yang pertama seleksi administrasi sesuai dengan kebutuhan, dan yang kedua seleksi pelatihan secara online. Nah, ini perlu saya sampaikan sebelum mengisi link ya Bapak Ibu, bahwa seleksi administrasi di UT itu panitia hanya membuka atau menerima berkas administrasi itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kalaupun rentangnya di sini dari tanggal 6 Januari sampai tanggal 3 Maret, nah boleh jadi ini akan ditutup ya sebelum tanggal 3 Maret itu. Kalau misalnya kuota yang dibutuhkan itu sudah memenuhi. Tuh. Nah, ketiga, pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui email dan WA ya. Dan nanti akan diumumkan juga di website biasanya. Dan setelah lolos administrasi, maka mengikuti pelatihan calon tutor online. Nah, kelima, pelatihan secara online akan diinformasikan melalui WA ya. Yang keenam, penilaian kinerja calon tutor UT selama pelatihan akan menjadi kriteria menentukan kelayakan sebagai tutor atau tutor UT. Nah, ini kalau misalnya kita sudah diterima atau administrasi kita sudah lolos, maka selanjutnya kita mengikuti tahapan keempat sampai dengan ke-10 ini ya. Tinggal dibaca saja Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti di sini juga ada lampiran yang harus dibaca dan dipahami oleh Bapak Ibu tentang kriteria dan apa saja yang persyaratan secara spesifiknya harus disiapkan oleh kita. Kita klik download ini, kemudian kita lihat di sini ada secara umumnya ya. Kemudian nanti ada juga syarat secara khusus ya. Jadi nanti ada syarat khusus per mata kuliah yang harus dipersiapkan oleh kita manakala kita melamar untuk menjadi tutor mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada spesifikasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan informasi tentang bagaimana sih cara mengisi formulir pendaftaran atau pendaftaran untuk menjadi tutor online itu. Nah, di sini ada sebuah menu register ya yang berwarna biru ini. Kita klik saja ini. Nah, di sini ada isian yang wajib diisi oleh Bapak Ibu sebagai pelamar ya. Bapak Ibu isikan data Bapak Ibu dengan lengkap, mulai dari nama lengkap, nama singkatan, kemudian gelar. Nah, gelar depan bisa gelar belakang ya, kemudian nomor KTP, NIP. Nah, kalau bagi yang pegawai negeri, masukkan NIP-nya. Kemudian bagi yang dosen, maka masukkan NIDN-nya. Kemudian jenis kelamin dipilih, tanggal lahir kita, kemudian nomor HP WA yang aktif ya Bapak Ibu. Nah, jabatan fungsional nih bagi dosen ya, dari mulai tenaga pengajar atau non PNS juga bisa, sampai dengan guru besar ya atau profesor. Pilih sesuai dengan jabatan fungsional yang kita miliki. Nah, untuk pangkat dan golongan ini bisa diisi juga ya bagi dosen. Kalau misalnya di sini jakungnya asisten ahli, berarti golongannya minimal sudah, pangkatnya sudah 3B ya. Kalau yang pegawai negeri menyesuaikan dengan pangkat yang dimiliki. Nah, institusi ini diisi dengan tempat kita bekerja ya Bapak Ibu. Kemudian untuk NPWP diisikan, nomor rekening juga diisikan. Nomor rekening diutamakan Mandiri ya atau BRI, nama data rekening. Nah, kemudian domisili juga diisi lengkap sesuai dengan KTP. Nah, di sini yang paling penting juga pilih formasi yang sesuai dengan keinginan kita atau bidang keilmuan kita, itu ya. Nanti di sini ada fakultasnya FKIP. Nah, ini saya contohkan misalnya mata kuliahnya umum. Nah, misalnya
Bapak Ibu latar belakangnya pendidikan S2 pendidikan kewarganegaraan, maka ini dipilih ya. Nah, kemudian untuk data pendidikan di sini tinggal dipilih ya pendidikan terakhirnya. Nanti muncul dengan sendirinya. Bapak Ibu lulusan dari perguruan tinggi mana, kemudian program bidang studinya apa, jenjangnya apa, S2, S3 gitu ya, tahun lulusnya tahun berapa. Nah, di sini ini yang paling penting juga jangan sampai terlewat ya, Bapak Ibu. Sesuai dengan pengumuman yang tertera tadi di halaman awal tadi bahwa kita harus menyiapkan beberapa berkas yang akan diupload di sini gitu ya. Nah, mulai dari scan ijazah, scan transkrip, CV, KTP, dan buku rekening. Nah, semua ini scan-nya harus asli. Nah, minimal per file itu tidak boleh, maksimal tidak boleh melebihi 3 MB ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh melebihi 3 MB. Nah, kalau ini sudah semuanya diisi, maka Bapak Ibu tinggal simpan saja. Nanti klik simpan, maka nanti dengan sendirinya data Bapak Ibu terkirim ke panitia ya. Panitia penerimaan tutor online Universitas Terbuka. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email balasan secara langsung seperti ini, saya contohkan ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan menerima email seperti ini. Makanya dicek terlebih dahulu emailnya harus aktif Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan tata cara bagaimana caranya kita melamar menjadi tutor atau tuton Universitas Terbuka. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.